Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi kata berafiks dan kata serapan. Adapun dosen pengampu mata kuliah kami adalah Profesor Dr. Hazah Hasna Faiza, AR MHUM. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami yaitu Nalita Stefani sebagai pemateri pertama, Rani Anggara sebagai pemateri kedua, dan pemateri ketiga adalah Cindy Eka Puspita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata berafiks dan prefiks. Simak baik-baik ya. Kata berafiks adalah kata yang terbentuk dengan penambahan afiks atau imbuhan pada sebuah kata dasar. Nah, afiks dapat berupa awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan awalan dan akhiran yang berfungsi untuk mengubah makna atau kelas kata dasar tersebut. Nah, contoh kata berafiks. Yang pertama, menulis. Diambil dari kata dasar tulis dengan awalan menjadi menulis. Nah, yang kedua, pelari. Diambil dari kata dasar lari dengan awalan pe dan akhiran i menjadi pelari. Yang kedua ada prefiks. Prefiks yaitu imbuhan yang diletakkan di awal atau di depan suatu kata dasar. Nah, contoh dari prefiks ini ada banyak, kita hanya ambil beberapa saja. Nah, contoh imbuhan pertama itu dari kata ber, yang mana kata amal ditambah dengan imbuhan ber menjadi beramal. Yang kedua, kata main ditambah imbuhan ber menjadi bermain. Nah, contoh berikutnya yaitu di. Diambil dari kata baca ditambah imbuhan di menjadi dibaca. Dan yang kedua, kata jual ditambah imbuhan di menjadi dijual. Nah, contoh imbuhan selanjutnya yaitu ter. Kata awalnya diambil dari buka, ditambah imbuhan ter menjadi terbuka. Yang kedua, tutup ditambah imbuhan ter menjadi tertutup. Berikutnya, contoh imbuhan se. Diambil dari kata rumah, ditambah imbuhan se menjadi serumah. Dan yang kedua, diambil dari kata permainan, ditambah imbuhan se menjadi sepermainan. Nah, materi selanjutnya berinfiks atau sisipan. Infiks adalah sisipan yang dimasukkan ke dalam kata dasar. Kata yang berinfiks mengubah bentuk penulisannya. Dalam Arab Melayu terdapat sisipan L, M, R, dan juga in. Nah, di sini kita akan membahas contoh yang pertama yaitu sisipan L. Contoh kata yang pertama itu ada tunjuk, kita masukkan sisipan L menjadi telunjuk. Contoh yang kedua ada kupas, kita masukkan sisipan L menjadi kelupas. Nah, contoh yang sisipan ketiga yaitu ada kata tapak, kita masukkan sisipan L menjadi telapak. Contoh selanjutnya itu tentang sisipan M. Kata yang pertama itu buruh, kita masukkan sisipan M menjadi gemuruh. Contoh yang kedua, kata getar, kita masukkan sisipan M menjadi gemetar. Contoh selanjutnya itu sisipan R. Kata yang pertama itu ada suling, contohnya kita masukkan sisipan R menjadi seruling. Contoh yang kedua ada sabut, kita masukkan sisipan R menjadi serabut. Dan contoh yang ketiga ada gigi, kita masukkan sisipan R menjadi gerigi. Nah, contoh yang terakhir ada sisipan in. Kata yang pertama itu ada kerja, kita masukkan sisipan in menjadi kinerja. Selanjutnya, ada kata sambung, kita masukkan sisipan in menjadi sinambung. Materi selanjutnya tentang sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran adalah unsur yang ditambahkan di akhir kata dasar untuk membentuk kata baru atau memberikan makna tambahan. Dalam Arab Melayu, terdapat sufiks an dan juga sufiks kan. Nah, pertama kita akan membahas tentang contoh sufiks an. Kata yang pertama yaitu makan, kita tambahkan sufiks an menjadi makanan. Contoh yang kedua ada minum, kita tambahkan sufiks an menjadi minuman. Contoh yang ketiga ada baca, kita tambahkan sufiks an menjadi bacaan. Nah, selanjutnya contoh sufiks kan. Yang pertama, terdapat kata jatuh, kita tambahkan sufiks kan menjadi jatuhkan. Yang kedua, ada kata pulang, kita tambahkan sufiks kan menjadi pulangkan. Dan yang ketiga, ada kata datang, kita tambahkan sufiks kan menjadi kata datangkan. Nah, selanjutnya kata yang berkonflik atau kata akhiran dan awalan. Yang pertama, kata yang berkonflik tidak mengalami perubahan kata dasar. Contohnya, malam menjadi kemalaman. Nah, yang kedua, kata yang berkonflik ke an yang kata dasarnya diakhiri konsonan
maka mengalami perubahan. Yang pertama, hujan menjadi kehujanan. Yang kedua, dalam menjadi kedalaman. Nah, yang ketiga, konflik beran yang melekat pada kata dasar yang berbunyi akhiran a, maka mengubah bentuk kata dasarnya. Contohnya, ramai menjadi beramaian, malam menjadi bermalaman. Nah, yang keempat, konflik beran yang melekat pada kata dasar yang suku terakhirnya menggunakan vokal i, u, e, o, dan difrong tidak menggunakan bentuk dasarnya. Contohnya, mekar menjadi bermekaran. Nah, contoh kedua, jauh menjadi berjauhan. Nah, yang kelima, kata serapan. Kata-kata yang telah terserap dari bahasa Arab biasanya ditulis dengan ejaan Arab. Yang pertama, nama 5 waktu sembahyang, asar, subuh. Nah, yang kedua, nama-nama hari, Ahad dan Rabu. Nah, yang ketiga, nama-nama bulan, Muharram dan Rajab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.